Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian Bima Sakti menyapa Anda kembali. Yang kali ini saya mengajak Anda untuk membahas fenomena sosial yang sedang melanda bangsa kita Indonesia, di mana banyak pejabat-pejabat ditangkapin karena mereka dituduh melakukan korupsi besar-besaran di negara yang miskin ini. Dengan asumsi itu, maka kita timbul pertanyaan, apakah ini yang menyebabkan kenapa orang-orang kaya itu banyak masuk ke dalam jahanam, ke neraka jahanam? Maka supaya tidak salah di dalam memahami fenomena ini, pertama kali saya luruskan bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan semua orang kaya akan masuk neraka. Tidak demikian redaksionalnya, karena banyak juga orang kaya yang justru menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Misalnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahkan para sahabat-sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari dan sebagainya, justru mereka mengorbankan hartanya untuk perjuangan fisabilillah. Namun perlu dicatat, siapapun Anda, bahwa kekayaan yang sekarang Anda genggam pada hakikatnya adalah merupakan ujian yang sangat-sangat berat. Karena beratnya ujian tersebut itulah yang menyebabkan banyak yang gagal di dalam mengelola atau melewati ujian yang diberikan oleh Allah atas keinginannya itu. Dan ini secara eksplisit disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anak kamu hanyalah cobaan, fitnah. Saudaraku, tolong dicatat, hartamu itu adalah akan menjadi fitnah bagi dirimu, maka berhati-hatilah. Kenapa harta itu menjadi fitnah? Yang pertama, harta yang Anda miliki itu akan membuat Anda lupa kepada Allah, yang Allahnya telah digeser oleh materi yang Anda miliki itu, yang Anda hitung setiap hari. Kita tahu ketika seorang miskin, atau Anda pada saat miskin, ia sering berdoa dan bergantung kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongan agar dikeluarkan dari kemiskinan dengan tulus, dengan menangis. Namun setelah Anda kaya, hampir sebagian besar orang merasa bahwa kekayaannya atau apa yang dia dapat itu semata-mata karena kecerdasannya, karena kehebatan jasanya, usahanya, jabatannya. Ini kekeliruan pertama. Dan ini sudah dicontohkan oleh Qarun, yang bertanya ketika ditanya oleh kaumnya, dari mana engkau dapat kekayaan itu, hai Qarun? Karena orang Shilo, perbendaharaan gudangnya saja pikul, kuncinya dipikul oleh 8 orang yang besar-besar. Maka Harun menjawab, sesungguhnya semua ini
aku diberi kekayaan ini, harta ini, itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Coba bayangkan. Hati-hati. Apa tidak sama dengan para pejabat ini? Karena kehebatannya punya jabatan yang tidak turun-turun, dia kumpulkan kekayaan karena seakan-akan negara memerlukan dirinya. Maka akibat kesombongan kaya Korun itu akhirnya dibinasakan dengan dibenamkan ke dalam tanah, dan para koruptor itu dibinasakan. Baru ditangkap KPK dengan ancaman 10 tahun ke atas kurungan, bahkan seumur hidup. Mereka sudah terkencing-kencing. Lalu bagaimana mereka dengan ancaman jahanam, di mana kekayaannya akan membakar diri, muka dan punggungnya itu. Mereka tidak terpikirkan karena lupa dengan Allahnya. Yang kedua, dengan melimpahnya kekayaan Anda sulit untuk bersyukur di saat menikmati melimpahnya materi itu. Di saat Anda susah, memang bersabar itu berat. Tetapi di saat Anda mendapatkan kekayaan yang melimpah, maka bersyukur itu lebih berat lagi. Karena banyak orang menganggap kekayaannya adalah sebagai hak mutlak dirinya. Dia lupa bahwa itu hanya titipan sementara yang sewaktu-waktu akan diambil oleh yang punya. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah lah pemilik langit dan bumi dan memiliki seluruh apa yang ada di antara keduanya. Ini terlupakan karena dia tersilokan oleh kekayaannya. Dan ini bisa dilihat bahwa orang-orang yang kaya raya itu tidak bisa bersyukur. Antara lain, makin kaya dia, makin sulit untuk berbagi. Karena dianggapnya itu adalah merupakan investasi dirinya. Kalau dibagi-bagi, berbagi dengan orang lain, takut menjadi berkurang. Padahal dalam tingkah laku sehari-hari, kekayaannya itu dihambur-hamburkan untuk hidup hedon, pesta pora. Bahkan hanya ngawinkan anaknya sampai 3 hari 3 malam, menghamburkan kekayaannya. Itu sebagai sebuah bukti bahwa dia tidak bersyukur dengan materi yang dia miliki. Dan yang lebih celaka lagi, mereka sering menganggap remeh orang yang miskin. Hanya dilihat sebelah mata dan dia merasa dirinya lah yang paling mulia sebagai menak, sebagai orang terhormat, sebagai orang mulia karena memiliki kekayaan yang melimpah. Yang ketiga, yang menjadi penyebab orang kaya terjerumus ke dalam jahanam, yakni dia lalai dalam beribadah mengabdi kepada ilahinya. Karena waktu habis untuk mengurus bisnisnya, untuk melakukan investasi dari satu proyek ke proyek lain. Dan seringkali jabatannya itu membuat seseorang menunda yang menjadi sebuah rujukan hidupnya dari ilahi. Misalnya waktu beribadah seperti melakukan sholat 5 waktu pasti berkurang. Apalagi dia mau mengkaji dan mendalami Al-Quran, tidak tertarik. Bahkan mendengarkan YouTube yang sampai
kepadanya saat ini pun tidak ditengok. Apalagi dia mengingat Tuhan sambil beristighfar mohon ampun, sama sekali tidak. Yang dipikirkan dan dihitung-hitung adalah bagaimana mendapatkan keuntungan duniawi yang lebih banyak lagi, sehingga bermain falas di bursa saham dan sebagainya, dan melakukan sogok menjogok kepada pejabat-pejabat lain supaya semakin melimpah kekayaannya. Padahal jelas-jelas oleh Allah apa yang diberikan itu adalah pemberian dari Allah, amanah dari Allah. Maka Allah mengingatkan agar mereka banyak mengingat dirinya sebagai rasa syukurnya. Bagi orang kaya, hal yang demikian itu adalah merupakan sesuatu jauh panggang dari api. Mengapa orang kaya banyak terjerumus ke dalam jahanam? Yang keempat, karena dia di dunianya sudah terjerumus di dalam kesombongan dirinya, keangkuhan dirinya. Karena kekayaan itu sering menimbulkan perasaan bahwa saya yang lebih hebat, saya yang lebih pintar, saya yang lebih sukses, dan sayalah orang yang penting dan berharga di negeri ini daripada orang lain. Inilah tipologi kesombongan iblis yang ditanamkan kepada orang kaya itu, sebagaimana iblis menolak kebenaran untuk sujud kepada Adam, untuk menerima kepada Adam, sekalipun itu dari Tuhan. Karena dianggapnya Adam adalah manusia yang rendah, sedangkan dirinya adalah makhluk yang mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah yang bisa diinjak-injak. Itulah sifat iblis. Dan bagi orang-orang yang melimpah kekayaannya, sifat iblis telah melekat, sehingga diingatkan dengan mujizat di depan matanya, dia tidak terusik. Dan yang kelima, lebih celaka lagi bagi mereka orang yang dikasih kekayaan melimpah, sering sekali mereka tidak mampu menunaikan haknya orang lain. Bahwa di dalam kekayaannya yang dia makan, yang dia pikul, yang dia pamerkan itu, ada milik hak orang lain. Antara lain, di situ ada miliknya fakir miskin yang tidak bisa mengelola dirinya. Di situ ada haknya yatim piatu. Di situ ada bagian dari kaum musafir yang melakukan perjalanan untuk mencari pengetahuan. Dan kaum mujahid yang berjuang untuk dirinya, untuk kebenaran dengan dirinya. Dia memerlukan pertolongan dari mereka yang dikasih kekayaan melimpah itu. Itu tidak terlihat oleh mereka. Padahal seandainya kekayaan yang mereka punyai itu disalurkan melalui infak sedekah dalam rangka untuk mendukung fisabilillah pada tempat dan sasaran yang tepat, maka insya Allah kekayaannya itu akan menjadi rahmat. Sementara kalau tidak dia lakukan
maka kekayaannya itu akan menjadi azab yang pedih. Semoga Anda paham. Sekalipun saya paham bahwa orang kaya tidak akan pernah paham. Yang keenam, ketahui oleh Anda bahwa harta yang melimpah itu akan memperbanyak pertanggungjawaban yang besar dan rumit. Di dunia saja seandainya ditanya oleh orang dari mana kekayaan kau dapat, Anda sudah tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Seandainya betul-betul ada pasal hukum terbalik, pembuktian terbalik, maka hampir dipastikan kalian yang sekarang melimpah dengan kekayaan akan terlibat dengan kasus hukum duniawiah. Apalagi di depan ilahi yang kalian tidak bisa menolaknya. Sementara orang miskin apabila ditanya tentang kekayaannya, tentu dia akan menjawab kekayaan apa. Karena dia tidak memiliki harta benda. Hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Sulit. Sehingga tidak ditanya. Antara orang kaya raya akan ditanya. Dan harus mengaudit dirinya di depan ilahi. Dari mana hartanya diperoleh? Bagaimana caranya diperoleh? Untuk apa hartanya dibelanjakan? Apakah dengan cara yang halal atau dengan yang haram? Apakah manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan atau kemaksiatan? Maka semakin banyak harta yang Anda pikul, maka semakin panjang juga perhitungannya kelak di yaumil akhir. Tolong ini dicamkan baik-baik sebelum Anda menyesal dan Anda tidak bisa kembali. Yang ketujuh, celakalah bagi mereka yang telah menuhankan hartanya sebagai tujuan hidupnya. Karena dia telah terjebak oleh cinta dunia. Dikiranya dunia yang dia pijak saat ini akan hidup selama-lamanya di atasnya. Padahal dari waktu ke waktu sel-sel tubuhnya makin menua dan banyak yang uzur sehingga ajal kematian sebetulnya sudah menanti di depan langkah demi langkah. Akan tetapi karena cintanya dunia tidak terlihat. Dan ini menjadikan orang kaya itu tadi bahwa dunia ini adalah rumah terakhir sebagai tujuan hidup. Yang kekayaannya itu dijadikan kendaraan untuk dipamerkan sebagai kebanggaan kepada setiap orang agar supaya dia dapat pujian. Dan jabatan yang diamanahkan kepada dirinya digunakan sebagai identitas siapa sebetulnya aku ini. Dan yang lebih celaka lagi, kekayaannya dia tidak sadar telah disembahnya sebagai Tuhan yang tersembunyi. Memang disembunyikan oleh iblis. Padahal pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya lewat. Orang Jawa mengatakan syukur ngombe hanya sekedar minum seteguk air di dalam perjalanan yang panjang. Maka mari kita ambil hikmah yang lebih dalam daripada kekayaan
agar supaya tidak sengsara dalam kehidupan dunia akhiratnya. Camkan baik-baik, kaya bukanlah banyaknya harta. Kalau Anda ingin kaya, bukan harta yang menjadi tolak ukur. Kekayaan itu pada dasarnya kepada hati nurani Anda akan kebenaran. Sehingga untuk mencapai itu, hati nurani ini jangan tergantung menuhankan kepada materi, tapi jadikan materi itu sebagai pijakan agar supaya dirinya dikayakan oleh Allah karena bersama dengan zatnya. Ada orang miskin yang hatinya sangat mencintai dunia. Memang ada seperti itu. Dan ada orang kaya yang hatinya hanya tergantung kepada Allah semata. Sehingga dengan demikian yang menentukan bukan jumlah harta kaya miskin dalam pengertian harta, tetapi bagaimana Anda memposisikan harta yang Anda punyai itu di dalam hati. Dia dijadikan sebagai sarana atau dia ditempatkan sebagai sesembahan, sebagai pujian. Maka ingatlah, jika harta berada di tangan, jadikanlah ia alat ibadah, baik ibadah formal maupun non-formal. Maka jika harta itu masuk ke dalam hati, ia akan menjadi hijab, menjadi tirai, menjadi tembok yang akan menghalangi manusia masuknya cahaya ilahi ke dalam hatinya itu tadi. Sehingga sebagai kesimpulan, kenapa orang kaya banyak yang masuk ke dalam neraka? Pada dasarnya bukan karena kekayaan, bukan hartanya, tapi karena dia lupa diri kepada ilahinya, dan ilahinya telah diganti dengan materi yang dia pamerkan kemana-mana. Yang kedua, bukan kekayaannya sebetulnya yang salah, tapi mereka yang diberi amanah itu tidak bersyukur, sehingga dia tidak pernah cukup dari satu langkah ke langkah lain, ingin dunia seisinya dipunyainya, dimilikinya. Yang ketiga, bukan kekayaannya, akan tetapi yang bersangkutan melupakan terhadap tugas dan kewajiban sebagai bagian daripada ibadah, pengabdian kepada ilahinya dan sesamanya. Bukan kekayaannya, akan tetapi arogansi, kesombongan dirinya, merasa menjadi penguasa dan menjadi Tuhan, minta disembah karena dia memiliki kemampuan untuk menjadikan seluruh makhluk di bumi ini sebagai hamba dengan upahan. Dan lebih berat lagi, mereka tidak menunaikan hak orang lain, memakan hak orang lain yang ada di dalam kekayaannya itu, sehingga banyak korban di sekitarnya karena ketamakan dirinya. Dan yang lebih berat lagi adalah pertanggungjawabannya di depan Allah nanti. Dia akan ditanya satu persatu, diaudit
oleh ilahi. Ini yang memberatkan untuk mencari alasan-alasan yang Anda tidak bisa berbohong di depan ilahi. Dan yang lebih mensengsarakannya, kebanyakan orang kaya itu demikian cintanya terhadap dunia. Dia tidak ingin mati, dia takut mati, sehingga dicarikanlah jalan bagaimana supaya bisa hidup abadi. Dan ini sudah dilakukan oleh Kaisar Qing, Kaisar Cina pertama yang menyaksikan kerajaan-kerajaan di Cina. Saking kekayaannya melimpah, dia mencari obat kemana-mana agar supaya bisa hidup abadi. Akhirnya dibohongin oleh kasim-kasimnya sehingga dia mati karena minum racun, yaitu H2G, air raksa. Katanya air raksa itu bisa menyebabkan keabadian. Betul, keabadian dalam kematian. Sebaliknya, apabila orang kaya yang dikasih kekayaan itu amanah, dermawan, rendah hati, dan menjadikan hartanya sebagai sarana untuk beribadah, untuk beramal, berbuat kebajikan, untuk mencari pengetahuan, untuk menolong sesama, maka insya Allah dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Karena kekayaan yang dia punyai bukan menjadi kutukan, akan tetapi menjadi ujian yang dia telah lalui dan dia lolos dari ujian itu sehingga dia sudah tidak mempertanggungjawabkan lagi di akhirat. Dan ini telah dilakukan beberapa contoh-contoh di dalam zaman kenabian oleh para sahabat. Salah satu di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dikala dia menginfakkan kekayaannya kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, "Hei Abu Bakar, lalu bagaimana untuk dirimu dan keluargamu apabila ini diinfakkan?" Jawabannya dengan tegas, "Betul Rasulullah, aku hanya cukup dengan kekayaan memiliki Allah dan Rasulnya bagi diriku." Coba Anda bisa bayangkan. Oleh karena itu, mari kita dekatin, manfaatkan, agar supaya bukan kekayaan yang kita cari, akan tetapi kecukupan. Oleh karena itu kita diajar oleh Islam dengan ajaran pendidikan yang baik, supaya tidak salah di dalam melangkah, yakni jangan sekali-kali Anda minta kekayaan, tapi mintalah kecukupan dari ilahi. Karena banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan keseimbangan, kecukupan, dan tidak berlebihan dalam mengejar harta itu. Karena Allah yang paling tahu tentang sifat kekayaannya dan sifat manusia. Maka dia ajarin di dalam surat Al-Baqarah 201, mohon kepada ilahi, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa jahanam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita tidak hanya ingin hidup lama di dunia karena ada kehidupan akhirat. Dan mintalah kepada Ilahi dengan permohonan yang baik. Karena memang dianjurkan oleh Ilahi, carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan pula melupakan bagianmu di dunia. Artinya diperbolehkan di dunia. Surat Al-Qasas 77. Akan tetapi jangan berlebihan. Tapi jadikanlah sarana bukan tujuan. Dan kita akan dijamin kalau seperti itu oleh Allah. Barang siapa bertakwa menyerahkan dirinya kepada Allah semata, maka niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Tolong, ini jalan keluar, kemudahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, memang itu perbendaharanya Allah. Kapan dia keluarkan, kapan diberikan, hanya Allah semata yang tahu. Surat At-Tolak ayat kedua dan 3. Fokusnya bukan minta kaya, tetapi penyerahan diri kepada Ilahi, sehingga Allah akan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Dan Nabi telah memberikan contoh dengan doanya, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar mencukupi kebutuhan hajat hidupnya. Itu doa Nabi. Maknanya adalah memohon rezeki yang cukup, berkah, dan tidak melalaikan Allah itu sendiri. Sehingga hakikat hikmah yang bisa kita pelajari, Al-Quran lebih menekankan keberkahan dan kecukupan dari banyaknya harta. Sebab ada alasan. Harta banyak belum tentu akan bisa menenangkan diri Anda. Anda akan kebingungan. Mau ditaruh di mana? Di bank ketahuan nomor rekeningnya. Ditaruh di rumah, takut dimaling orang. Dititipkan teman, saudara, dan sebagainya, takut dihianatin, dan sebagainya. Anda kebingungan. Membuat gudang, takut dibongkar. Sehingga harta yang Anda miliki belum tentu menggembirakan, tapi akan semakin menyusahkan. Sebaliknya, dengan kecukupan dan kesedihan harta, Anda akan tenang karena tidak ada ketakutan dicuri orang. Hendaknya yang dicari adalah keberkahan dari Ilahi, ketenteraman diri, dan ridho Allah itu semata. Maka janganlah Anda minta kaya raya, tapi mintalah kepada Ilahi rezeki yang cukup dan berkah. Itulah ajaran yang benar untuk keselamatan diri Anda dunia akhiratnya. Mudah-mudahan dengan nasihat YouTube yang pendek ini, Anda semakin mawas diri, tahu diri, dan ingat kepada Ilahi bahwa suatu waktu ajal akan menjemput Anda, wahai Jokowi dan Jokower. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.